Season 3. Di episode pertama ini, kali ini di Marica tahun ini Season 3, host utamanya ada gua dan teman gua pastinya sama Bimo. Benar banget Sobat Marica. Kalau di Season 2 kan ada Nike sama Nines ya kan. Jadi di Season 3 ini ada gua sama Bimo yang pastinya bakal nemenin kalian di podcast ini pastinya. Benar banget ya Sobat Dan Marica. kita upload selama 2 minggu sekali ada di YouTube Mustafa Radio. Nah ini juga kita first time banget ya. Nah, ini ada gebrakan baru dari Mustafa Radio di podcast kita, yaitu ada Visualnya kita. Dan di-upload di lain platform juga ya. benar, ada di YouTube sama di Spotify. Terus kita kenalan dulu kali ya Bim sama Boleh. Sobat Marica. Tapi biar kita lebih enak kali manggilnya ya. Dia jadi Sobat Marica gak sih? Kayak kepanjangan gitu loh. Tunai, boleh deh. Kayak kita singkat-singkat aja kayak Sobi. Sobi. Jadi kita lebih enak gitu loh manggilnya. Boleh. Kita kenalan dulu kali sama Sobi gitu. Kita ulang kali ya. Apa? Kita ulang. Tahu lah. Jadi buat Sobi biar lebih mengenal host utama di Marica, ada gue sama Bimo. Ya, gue bisa dipanggil Panai. Kalau lu siapa Bim? Ya Bimo. Dan gue mau ngingetin di Marica ini kita ngebahas tentang apapun ya. Jadi nggak cuma kita bisa ngebahas tentang percintaan, bisa ngebahas tentang pertemanan, perkuliahan, apapun itu kita bebas banget di Marica. Kita sangat-sangat apa sih namanya? General ya, benar banget tuh Sobi Marica. Karena topik pembahasan kita sangat general ya. Benar. Dan di episode pertama ini Season 3, gue sama Bimo bakal ngebahas tentang pertemanan sih, tentang dunia kuliah. Kaliku perkuliahan. Kali berkuliah yang gue alamin sama Bimo selama 4 semester lah ya Bim, kurang lebih. Ya kurang lebih 2 tahun. 2 tahun, 4 semester kurang lebih. Langsung kita mulai aja nih ya kan. Enaknya kita mulai dari mana nih? Mau dari pertama kita masuk kuliah. Pertama masuk first time. Ada punya culture shock di kuliah. Culture shock sebenarnya udah sesuai ekspektasi gue sih nih orang-orangnya. Lagi kita juga buat Sobi Marica kita tuh sama-sama gap year ya 1 tahun nih gue sama Naya. Oh kebetulan gue sama Bimo gap year 1 tahun. Iya. Jadi gue kelahiran 2003, Bimo juga 2003. Gitu. Benar. Kalau culture shock jujur nggak ada sih sebenarnya sih. Udah karena gue udah banyak dengar cerita dari orang-orang entah itu di sosmed atau temen gue sendiri. Itu ya udah sesuai ekspektasi aja sih. Ada lah sedikit. Ya maksudnya lu nggak kaget banget lah ya. Nggak kaget sih. Dikit. Soal apa itu? Boleh spill gak? Soal apa ya? Mungkin cara belajarnya yang udah beda banget sama sekolah. Iya sih. Itu Sempet kaget gue juga sempet kaget sih soal. Apalagi kalau dulu kan waktu kita masih SMA nih, waktu masih sekolah kita dikejar-kejar sama guru, diingetin segala macam. Kalau ini di kuliah tuh kayak dosen udah bodo amat. Iya, kita mau ngerjain kita nggak ngerjain kan bodo amat. Ya mungkin masih ada beberapa dosen mungkin cuma 1-2 yang sih ngejar-ngejar gitu lah. Cuman ya kita kayak emang dilatih untuk jadi lebih mandiri aja. Nah, udah bebas banget sih sebenarnya. Sama itu nggak ada sembuh juga sih. Iya, itu. Tapi overall kalau kayak buat kayak pergaulan itu sih gue nggak ada culture shocknya sih. Sama sih, karena kayak menurut gue 11-12 sama SM waktu gue masih SMA sih. Iya, jujur 11-12 juga. Iya, bandel-bandelnya anak-anak 11-12 sih. Apalagi SMA gue juga masih di daerah selatan juga, Jakarta Selatan juga. Nggak jauh dari kampus kita. Iya. Dia nggak jauh beda sih menurut gue kalau pergaulan. Nggak jauh beda. Terus apalagi ya culture shock tuh nggak ada sih, gue nggak ada lagi. Lu ada? Nggak ada sih gue udah. Iya kan. Terus kalau waktu lu kalau nggak salah tuh lu waktu ngambil waktu daftar tuh telat ya? Ya, seingat gue lu telat. Ya. Makanya tuh pas awal-awal ini buat Sobi Marica FYI aja ya. Jadi gua itu daftarnya telat H-2 sebelum ada kelas, jadi ngelewatin masa orientasinya gitu loh. Sobi Marica nih. Sobi Marica. Kita masih ini banget ya. Iya. Masih kaku lah. Ngapa manggil Sobi apa Sobat Marica? Ya, sama awal-awal tuh jadi gue awal kuliah itu sambil kerja naik. Kerjanya juga full time. Nah terus lu gimana kuliah? Kan lu full time.
Jadi kuliahnya itu pas awal gue ngambil kelas pagi terus cuma sampai jam 12 kan. Nah, jam 12 gue baru ke kantor. Itu pun udah tapi emang jam kantor, jam kerja tuh jam 12 atau emang lu boleh izin aja jam 12? sebenarnya dari office hour kayak biasa sih, jam 8 itu 5 dari jam 8 kalau kantor gue dulu. Oke. Kalau gue izin ke atasan gue Tapi bisa. alhamdulillah. Nah itu tuh agak ribet tuh ngatur waktunya, sama kayak pas lu kerja nih awal-awal lu masih nikmatin gitu loh, tapi lama kelamaan ngelihat teman-teman lu pada main gitu, anjir gue pengen lagi kan. Yang gila lagi ya, lu pulang kuliah kerja, temen gue pada main. Makanya awal-awal gue juga belum punya temen lah, itu ya orang habis kuliah kerja. Nah lu nyari temen lu di kuliah gimana tuh? Maksudnya lu lumayan susah gak nyari teman di kuliah? Enggak sih, apalagi buat tipe orang yang kayak gue mungkin karena fleksibel aja sih gue orangnya. Nggak terlalu milih-milih sih. Milih-milih mah pasti, tapi nggak terlalu. Berarti nggak ada kesusahan lah lu milih teman. Iya, dan gue terbuka juga orangnya sebenarnya. Ya, dari lu gimana? Apa? Kalau dari gue nyari teman? Ya awal kuliah. Gue awal kuliah, kalau gue kan nggak kayak lu ya, kalau lu kan kerja. Kalau gue dulu awal kuliah sih kuliah pulang, kupu-kupu gue. Masih kupu-kupu. Karena dulu gue belum seminggu pertama gue kuliah itu gue belum ada temen gitu sih. Cuma kayak ngikut-ngikut doang, kayak misalnya ada kayak teman kelas gue yang ngajakin ngopi dulu yuk pulang. Kalau misalnya nggak diajak ya gue pulang. Karena gue belum dapetin temen yang benar-benar kayak ya udah benar di kampus tuh ya udah dia aja circle, belum dapet circle lah. Belum betul tuh circle gue. Masih cengkombak, masih nyari-nyari juga, masih scanning. Iya, Scanning. Gitu sih. Untuk nyari teman gue juga yang susah sih. Karena gue juga kayak lu, gue nggak picky juga, maksudnya nggak ya picky, cuman ya nggak terlalu picky lah, masih kayak yang sekiranya nggak sesuai sama, mungkin nggak cocok sama lu, kayak ya udah jaga jarak aja lah. Iya benar. Terus apa ya? Dia dunia lika-liku berbut. Bener. Mulai kita masuk di organisasi ini dulu dong. Iya. Mustafa Radio ini. Mustafa Station for your passion. Jadi gimana soal cerita kita waktu pertama kali masuk organisasi Mustafa Radio ini? Pertama kali, wah nih Sofi Marija, gue pertama kali lihat Nayakan ya. Udah pakai piercing. Oh yaudah Iwan. Pertama first impression antara lu sama gue aja gimana? Iya kan first impression antara lu sama gue. Iya. Impression gue. Sofi Marija deh, gue pertama kali lihat Nayakan ya. Dari piercing, terus rambut diwarnai strip jeans. Gue rada ini tuh awal-awal jujur rada susun lu, wah nggak beres nih. Nggak bisa jadi teman gue ini. Tapi nggak beneran langsung nggak beneran. Beneran coba. Nggak beres beneran, tapi sekarang udah enggak. Karena ada satu kejadian. Mas Nayangan ini taubat ya kali ya. Nah kira-kira gitu tuh first impression gue, tapi ternyata setelah jadi Sobi nih, ternyata baik lah orangnya, asik. Kalau gue first impression gue lu sih ya, soalnya kalau lu dari looks ya sebenarnya kan yang baik-baik aja sih, dia kayak soft boy, nggak gue nggak pikir aneh-aneh sih, cuman ya muka lu kak rada anak ini sih, rada pung gitu, acak rada pung, gembelan mana, agak-agak sebutannya gitu doang. Cuman kalau style gitu kalau ngeliatnya ya kelihatan enak banget gitu. Tapi ada juga beberapa iya maksud gue kelihatan urakan gitu loh dari sisi. Cuman menurut gue kalau dari style tuh berbanding jauh sama style gitu loh. Style lu enak baik-baik gitu soalnya. Iya. Kalau wajar itu. Terus gue juga kelihatan rada judes kali ya. Gak ada judes sih. Ada deh gue yang bilang kayak gitu lah. Macem-macem lah. Gimana Sobi ngerasa mukanya Bimo ini ya di zoom ya kameramen. Jangan dulu. Ada judus-judusnya nggak, langsung komen aja di kolom komentar. Oke. Nah langsung cerita kali ya. Awal kita masuk musrat. Musrat tuh apa? Oh iya tadi tuh ceritanya
belum selesai deh kayaknya. Yang pas gue awal kuliah sambil kerja, akhirnya tuh gue 2 bulanan setelah kerja sambil kuliah itu gue resign akhirnya karena apa ya, burnout terus juga kayak bagi waktunya itu susah juga, lama-lama keteteran, ada tugas ada ini ditambah tadi tuh kayak ngeliat teman-teman sendiri pada main pengen lagi jadi ya gitu. Terus tadi apa, habis resign kayak gue nyari kesibukan juga dari pengalaman nyoba hal baru. Emang mungkin kedengarannya template ya, tapi beneran emang gue pengen dari nyoba hal-hal baru itu. Kebetulan Mustopo Radio lagi open recruit di mana? Nah, gue masuk Mustopo Radio kayaknya juga pas udah tutup deh. Emang ya kesempatan lu ya. Iya, karena gue nggak tahu waktu itu infonya, nggak nanya-nanya juga sih. Tapi emang nggak ada yang kayak apa sih namanya, survei apa gimana sih namanya, kata keliling-keliling itu namanya, lupa gue. Nah itu nggak ada waktu itu. Yang kayak menjadi ya promosi Nggak masuk, nggak ada kelas tuh. Nggak ada waktu itu. Pagi kan? Cek nggak ada waktu itu. Nggak ada. Jadi dia nggak tahu. Terus ya udah tuh akhirnya masuk deh, kita terima. Awalnya coba-coba. Akhirnya dari lu gimana? Kalau dari gua ya awalnya gue FOMO sih sebenarnya. Gue masuk semester awal itu FOMO, tapi sama teman-teman gue yang di luar kampus yang udah masuk ke kampus duluan, kan gue gap year kan, gue sama lu gap year ya. Gue melihat teman-teman gue yang udah masuk kampus duluan, yang langsung di 2021 lulus langsung masuk kampus tuh, teman-teman gue tuh mostly organisasi ya radio. Terus kayak pas gue ketemu kumpul sama teman-teman SMA gue, mereka cerita tentang radio, gue jadi kayak FOMO gitu. Kayak gue radio menarik sih, terus kayak cocok gitu sama tujuan gue untuk meniti karir ke depannya gitu. Jadi gue ya udah gue pilih radio. Gue kebetulan waktu itu ada yang promosi ke kelas gue. Iya. Nah itu ke kelas gue nggak ada tuh. Ada yang promosi ke kelas gue, terus malamnya kalau nggak salah langsung ada gitu di juru paratan. Buat yang daftar kan pakai Google Form ya. Nah langsung ada, dan itu gue di malam itu juga gue langsung daftar. Oke. Berawal dari FOMO. Dari FOMO gue berawal dari FOMO. Tapi emang itu salah satu alasan gue juga sih, dari dengar cerita teman-teman yang beda kampus. Iya. Oh heran. Iya. Dapat dari teman-teman gue yang cerita-cerita tentang radio gitu kan, gue jadi kayak seru nih. Iya. Terus gue jadi kayak punya, gue jujur ya, nih Sobat Marica, gue bercita-cita sebagai announcer. Jadi buat kayak Prambors, Hard Rock yang mau hire gue. Kalau gue kirim CV ke lu, ACC gue ya. Jadi ini nanya sama Hardika. Walaupun di Mustopo Radio gue gak dapet apa namanya, Best Awards ya. Gak dapet awards, gak dapet Best Announcer, tapi tolong diterimalah lamaran gue. Jadi ya udah, gue satu segitu. Gue satu segitu aja kali ya. Udahlah. Iya. Ada. Bye. Nah, Sobi, tadi kan gue sama Bimo udah sempat ngebahas tentang culture shock kan yang ada di perkuliahan, dunia kuliah, ya kan. Terus tadi lu juga sempat nanya sama gue kayak ada culture shock sama cara belajar. Iya, benar. Itu menurut gue lumayan lumayan buat gue jadi agak culture shock sih, yang buat gue jadi culture shock gitu. Jadi struggle-nya maksudnya di tugas lu gimana nih? Struggle. Iya, struggle gue lumayan ada struggle sih, apalagi kayak semester awal yang tadi gue selalu kayak tiba-tiba kayak setiap, kalau dulu kan waktu kuliah waktu sekolah kayak di setiap ada PR atau misalnya ada tugas-tugas yang dibawa ke rumah atau misalnya tugas mingguan lah. Iya. Itu kan kayak yang gue bilang tadi, setiap guru kan pasti ngerimain. Ya kan, ngerimain lagi kalau ada tugas, selalu ngingetin tuh guru tuh ngejar tuh biar kita ngerjain tugas. Bener. Nah, kalau pas udah di kuliah, gue bener-bener kayak kena culture shock banget, apalagi kayak dulu kan sempet gap year kan. Kayak setahun kan gue gap year nggak ngapa-ngapain. Kalau lu kan kerja masih ada kesibukan gitu lah ya. Lah gue ngapa-ngapain, cuman makan, tidur, main gitu doang udah. Jadi pas gue kuliah,
ya lumayan kena sih tuh culture shocknya. Oh ya, kaget ya. Kaget. Terus gue juga kayak mindset gue tuh masih mindset SMA. Iya. Apalagi kan angkatan gue sama lu kan COVID kan, lulusnya kayak sebenarnya jiwa gue sebenarnya masih ada di kelas 11 Bim, kalau lu mau tahu mah. Oh iya. Jiwa gue masih ada di kelas 11 Sobi. Jadi gue masih kayak bocil gitu lah. Iya. Kayak anak baru gede lah. Iya, masih anak baru gede gitu lah. Nah, apalagi tuh kalau orangnya tipenya lupaan kayak gue tuh, Nay. Iya, gue juga lupaan lagi. Nah, lupaan kan gak diingetin. Iya. Kan kalau dulu diingetin guru kan. Ingetin guru, sekarang dosen gak ngingetin. Iya. Terus malamnya baru inget tuh. Iya. Tugas lagi terus besok kayak gitu. awal-awal kan kayak di kelas kita juga pasti nggak bakal langsung bonding gitu kan. Ya. Ketua kelas juga ya udah dikasih ketua kelas nih maksudnya, tapi ketua kelas juga nggak seberani atau nggak sepede itu buat kayak ngerimain tugas ke teman-teman kelasnya kan, karena kayak kita belum ngobrol, belum apa, belum sebonding itulah. Iya. Kan. Apalagi tadi yang gue tuh awal-awal gue belum punya temen, Nay. Iya ya udah, siapa lagi yang ngingetin? Iya gak ada. Iya benar. Itu lumayan struggle sih buat gue, tapi ya buat tugas sejauh ini so far so good sih. Aman sih. Iya sih. Dari nilai juga kelihatan sih gue alhamdulillah banget nilai-nilai gue. Alhamdulillah lah. Diagram gue naik, alhamdulillah. Iya, gue tiap semester naik juga, alhamdulillah. Alhamdulillah banget. Ya, struggle-nya paling cuma di awal-awal doang sih. Di awal-awal. Iya, sama ya nggak ada struggle yang apa-apa sih menurut gue kalau di gue ya. Kalau soal tugas ya. Kalau soal tugas. Kalau di lu? Ya yang tadi itu aja sih paling, kalau lupaan. Iya gitu sih, kan. struggle ya kurang lebih kita sama ya. Nah, kalau sekarang nih kita kayak udah semester 4 baru berasa nih tugas terus organisasi kan. Itu time manajemennya sih yang rada ribet kadang ya. Iya, apalagi gue bingung ya. Bener kata orang kalau semester 4 tuh tugas lu udah gila. Mulai, iya. Gila banget. Banyak banget sih. Di kelas lu kan by the way, gue sama Bimo tuh beda apa namanya? Beda konsentrasi. Walaupun sama-sama Vkom tapi beda konsentrasinya. Gue broadcast, Bimo gua PR. Jadi beda kelasnya. Kalau di broadcast tuh gue banyak banget tugas gitu loh Bim. Bener-bener kerasa banget, gue beda banget sama semester sebelumnya tuh. Oh iya. Apalagi di broadcast kebanyakan praktek gitu. Tugasnya kan. praktek ya. Praktek. Iya. Bikin video, foto-foto, hunting gitu segala macam. Ya. Jadi kayak lebih banyak harus butuh banyak waktu, tenaga juga kan, lu keluar juga kan. Kalau di PR gimana? Banyak tugas juga? Banyak, tapi prakteknya belum ada kayak lu gitu, foto-foto atau bikin video. Ya tugas-tugas kayak biasa aja sih. Tapi kayak bikin makalah gitu lah. Ya paling kayak gitu. Cuma ya, udah mulai numpuk kan tugasnya. Ya intensitasnya frekuensinya makin banyak lah. Berasa banget ya. Berasa. Mana gue ngerasa sih semester 4 ini capek banget gak sih? Ya, gue gak tahu yang ngerasa capek aja kayak tugas. Kayak yang waktu organisasi pas kita di semester lalu tuh kayak gue masih bisa enjoy banget. Iya. Kayak gue masih bisa main gitu segala macam ya. Jadi semester ini gue masih bisa main, cuman masih kayak bisa sebenarnya. Kayak apa ya? Banyak banget gitu, maksudnya mepet banget gitu loh, deadline tugas, deadline dari organisasi ini sendiri, ya kan, gitu proker. Terus deadline tugas itu tuh. Iya, yang kayak bikin apa gitulah, apa kayak ya mepet banget lah gitu. Iya. Terus juga belum kan kita juga punya kesibukan sendiri kan. Terus juga lain juga. Dulu gue ngerasa ya, kalau dulu waktu gue masih semester 2, masih semester 3 tuh kayak ya tugas tuh cuma di mata kuliah tertentu doang, Bim, yang dibawa pulang, maksudnya yang buat minggu depannya lagi. Iya benar. Kalau sekarang tuh kayak tuh mepet banget, kayak semua matkul tuh ada deadline-nya. Hampir semua mata kuliah tuh ada deadline, bener. ada PR lah ibaratnya kalau waktu kuliah. Bener, waktu masih sekolah. Kayak terus apa deadline-nya yang mepet gitu loh. Bener. Itu yang bikin gue lumayan ini sih, ngerasa ya struggle sih. Pas udah di semester 4 ya. Cuman menurut gue ya masih manusiawi lah. Ya masih normal. Kayak kalau dipikir-pikir juga sebenarnya ya tugas kuliah menurut gue tuh gampang, enggak susah, tapi karena ribet. Lebih ke arah ribetnya itu sih. Terus juga untungnya kalau gue di broadcast ya kan karena praktek kayak videografi, fotografi gitu kan. Iya. Sutradara, gitu-gitu, ngedirect gitu segala macam kan. Jadi untungnya kelompok. Oh, kebanyakan kelompok. Iya, ya. jadi gitu. Iya. Jadi maksudnya bebannya nggak sendiri. Gitu kalau gua untungnya. Iya. Kalau gua kebanyakan individu sih jujur. Iya sih. Soalnya lu PR juga sih ya. Iya, presentasi sendiri. Iya.
Kalau gue masih sendiri. presentasi kelompok sih, nggak ada belum ngerasain presentasi sendiri tuh gue. Gue udah ada 2 nih, 2 mata kuliah. Terus struggle di perkuliahan tuh apa lagi ya? Gue nggak ngerasain apa lagi sih, maksudnya kayak yang gue bilang tadi sama lo, kayak pertemanan itu nggak ada struggle sama sekali sih kalau di gue. Kalau di lo ada struggle ya di pertemanan? Di gue mungkin awal-awal ada deh kayaknya deh. Itu yang masalah itu apa yang gue tadi bilang pas sambil kerja jadi agak susah tuh dapat temen. Terus akhirnya gue yang terbuka lah, gue yang mulai duluan gitu. Ya akhirnya punya temen. Terus kayak drama-drama di kuliah tuh ya pasti ada lah ya. Ada pasti. Lu juga pasti mungkin ya pernah diomongin orang. Kalau gue sih pernah jujur. Gue juga pernah. Nah kan. Gue juga pernah. Yang kayak gitu-gitu. Terus jadi tadinya sama nih orang nih mungkin lumayan akrab lah awal-awal. Terus lama-lama kok abis ngomongin gue jadi ya udah aja gitu. Ya gue sebenarnya ya udah aja sih, nggak peduli juga. Tapi kalau kita ngomongin pertemanan ya, kayak circle pertemanan lu tuh dari awal semester 1 tuh sama dia doang atau enggak? Sama aja sih, sama-sama aja sih gue. Sama. Sama-sama aja. Sama sih gue juga. Cuman kalau gue berkurang. Oh berkurang ya. Iya. Kalau gue dari circle gue nih, satu circle isinya ada 6 atau 7 orang ya kalau nggak salah. 6 orang nih kalau nggak salah. Iya. Itu berkurang jadi 3 orang sekarang. Iya, jadi 3 orang doang sekarang. Ini gue masih temenan sama kameramen kita dari semester 1. Sama ibu SM juga ya? Iya. Sama ibu SM ya. Itu dari semester 1 gue kayak pertama kali ngeliat nih si Fawas nih orang. Oh ini kayak baik nih orang nih. Terus rajin. Tapi nggak baik. Bener rajin. Masalahnya gue kan kuliah juga, gue pengen beneran kuliah gitu loh, gue nggak mau main-main. Terus ya udah. Emang kuliah main-main kayak gimana tuh bang? Enggak, maksudnya kan kayak lu ngegampangin tugas segala macem gitu. Lu nyindir gue ya? Ya kalau merasa sih ya udah ya. Kayak apa-apa joki ya kan. Nah kan gue yang jokinya. Maksudnya gue juga kadang jokiin tugas orang. Nah Sobi Marica nih. Jadi yang kuliah di Mustopo nih, langsung aja nih yang butuh joki-joki tugas. Langsung aja nih. Langsung call Bimo. Tapi itu kalau lagi mood doang sih Nay sebenarnya. Kalau lagi gabut aja. Berarti enggak setiap saat lu buka open joki? Enggak, sebenarnya enggak. Dan mata kuliah tertentu enggak? Atau semua mata kuliah lu tampung? Semua sih. Bahkan gue pernah jokin cutting gitu. Berarti ya semua mata kuliah lu tampung, tapi kalau itu mood doang. Iya, kalau lagi pengen lah. Ya kan ada saat-saatnya kan lu lagi buntu apa lagi energi lu habis, takutnya nggak bisa ngerjain kan. Takutnya tugas orang lagi ya, bukan tugas sendiri. Makanya nggak enak. Nah awal-awal tuh kayak pas ngerjain tugas orang gue rada takut nilainya jelek ya, tugas orang siapa yang nggak takut dong. Terus ya, alhamdulillah yang gue kerjain bagus-bagus sih. Nggak pernah ada yang jelek, alhamdulillah. Ya orang-orang jadi makin percaya lah sama jasa joki lu. Bener, jadi punya kredibilitas ya Sobi. Nah, kalian di hidup harus punya kredibilitas. Bener nih, jadi buat Sobi yang kuliah di Mustopo nih khususnya nih ya, yang kalau lagi buntu ngerjain tugas bisa langsung calling Bimo nih. Tapi kalau dia juga terima kalau lagi mood doang lagi mau. Jadi kalau lu mau joki nih, mau call Bimo nih, lu nanya dulu nih, lu chat dulu. Halo Kak, lagi mood gak? Moodnya lagi bagus gak Kak? Moodnya lagi bagus gak? Sorry banget enggak lagi. Kalau enggak, berarti kalau dijawab enggak ya jangan. Nah, ntar nilai lu jelek. Iya, daripada nilai lu jelek kan total dapet C-min kan bete. Terus apalagi struggle di pertemanan tuh? Gak ada lagi Gak ada sih gue jujur. Kayak ya so far walaupun circle gue cuman ada 3 orang 4 orang lah, tapi gue so far seneng sih ya, jujur, happy ya. Gue happy. Tapi temen lo di kampus termasuk banyak atau dikit sih, nggak banyak. Kalau gue terhitung jari. Kalau gue kehitung jari teman yang benar-benar temen ya. Sama gue kehitung jari banget. Kayak 20 Lu bantuin gak? 20 ada 12 juta ribu ratus orang lah yang jadi teman di kampus gue. Ya paling sisanya yang teman-teman organisasi. Iya. Makanya kayak circle itu hitung jari banget. Oh berarti gak dianggap nih yang teman organisasi? Parah nih. Gue nganggap, coba makanya tadi gue bilang teman organisasi tuh ada 7.507 miliar ribu orang. Ada jadi teman organisasi gue. Teman-teman iya deket lah semua lu sama gue ya.
Itu ditit aja ya, ditit gitu ya. Editor, ntar ditit gitu aja. Gue menyempelekan tugas gue gitu loh dibanding sama proker musrat ini, ya kan. Gue juga kadang kayak gitu sih, cara nggak sadar ya. Iya, secara nggak sadar. Gue jadi ngerasa kayak, kenapa gue jadi ngutamain proker musrat ini? Iya, itu asik kan. Iya. Kayak gue mulai enjoy ini ya. Tapi kalau gue nggak lupa, gue masih punya tanggung jawab tugas, apalagi yang kelompok kan. Takut jadi beban gue. Gue yang kelompok malah kemarin tuh sempet gue tinggalin satu tuh bikin tugas. Jadi nggak tahu lah kenapa gue sekarang lebih memprioritaskan Mustafa Radio ini. Selagi IPK masih bagus. Selagi IPK masih bagus dan selagi aku masih bisa joki, aku akan joki. Nah, kebetulan kalau kayak saya kan yang ngejalanin jokinya tuh agak ribet ya. Punya tanggung jawab lain. Iya. Jadi ya gitulah Mustafa Radio. So far so good sih. Nah, so far so good. Gue happy banget sih jujur. Apalagi bentar lagi kita berapa bulan lagi? Mau cabut. Iya, berapa bulan lagi ya? Setengah tahunan kali ya. Setengah tahun lah. Ya, Januari tahun depan lah. Jadi udah mulai tahun depan tuh Marica udah enggak sama gue sama Bimo lagi, Sobi. Nah, FYI juga nih buat Sobi, kayak kita tuh di Mustafa Radio periodenya 2 tahun. Setiap 2 tahun sekali ganti. Jadi kita di Marica cuma setahun doang nih. Jadi ya harus ditonton lah, gila. Jangan sampai kelewatan nih Marica. Paling seru nih season 3, gue pastiin bakal lebih seru dari season sebelumnya. Tonton. Walaupun mungkin gak asik atau kita so asik, tonton aja deh. Follow IG gue Naya Kamarika. Nah, oke Bim, jadi kan tadi kita udah sempat ngebahas kayak struggle, culture shock lu di kuliahan. Ya kan, kayak ya struggle lu waktu belajar kayak gimana segala macam, culture shock. Ya struggle gitu lah ya kan. Nah, di segmen terakhir ini kita bakal ngebahas hal yang menurut gue seru banget nih. Kayak semua orang menantikan tentang ini nih ya kan. Sobi harusnya Sobi udah bisa nebak lah ya kita bakal ngebahas apa. Jadi gue sama Bimo, gue dan Bimo bakal ngebahas tentang percintaan waktu kita kuliah. Seru banget ini, pasti harus seru ya. Tergantung Gue nggak punya kisahnya apa enggak di. Tapi sebelumnya ya throwback dulu waktu SMA lu. Kan katanya waktu SMA kan banyak percintaan SMA tuh, katanya SMA tuh cinta-cinta SMA tuh yang paling apa ya? Yang paling lah. Paling bisa, soalnya tuh mungkin Katanya sih cinta terbaik tuh ada di SMA. Mungkin karena ini rata-rata orang di SMA dalam konteks pacaran kali ya, itu banyak dapat hal pertama kali in a good way atau bad way mungkin ya. First time-nya selalu di SMA ya. Rata-rata di SMA kan. Mungkin itu kenapa bisa dibilang paling. Dia kan katanya SMA. Lu waktu SMA ada percintaan gitu gak? SMA gue nggak ada sih. Sama sih. Mungkin gue kayak dekat-dekat sama. Itu juga nggak tahu gue bisa dibilang dekat apa enggak deh. Gue SMA sempet sih, gue waktu kelas 10 awal. Itu juga cuma 3 minggu anjing. Pacaran 3 minggu. Cuma 3 minggu pacaran. Gila, itu ditit ya antara gitu. Itu tolong mas editor, tadi gue ceplos tuh ya, tolong edit gitu ya, tolong editor. Iya tolong tuh ya. Itu jadi trial doang tuh ya 3 minggu. Tapi jadian itu pacaran. 3 minggu udah termasuk waktu deket apa? Belum. Apa gimana? Belum. Itu gue waktu itu pendekatan sebulan lebih. Terus kayak tiba-tiba dia kayak minta kepastian gitu kan ya. Gue ya udah lah, gue gas dong. Ya udah, gue tembak. Jadian cuma 3 minggu. Gila. 3 minggu. Iya sih. SMA gue gitu doang sih. Misalnya nggak ada lagi. Lu nggak ada? Kayak ada di sekali 2 kali. Tapi cuma ada doang. Nggak jadian. Nggak jadian. Selama SMA tuh jadi ini fun fact aja. Pas sebelum masuk SMA tuh gue gak tahu ya, kayak udah niatin diri sendiri, kayaknya gue gak mau dekat sama atau hubungan sama cewek dulu deh, kayak gitu. Kenapa gitu?
Karena pengen nikmatin sama teman-teman gue aja. Karena SMA kan juga katanya masa-masa terbaik. Yes. Cuman tahu ya COVID, sialan. Tapi lu setuju gak SMA masa-masa terbaik? Gue jujur seruan kuliah sih kalau gue ya. Pas gue ya, bagi gue. Kalau gue setuju sih SMA walaupun COVID ya, cuman Nah itu juga nggak kalah seru. nggak kalah seru. Justru lebih seru sih kalau di gue ya. Karena kita nikmatin banget kali full time ya. anak-anak kuliah. Mungkin. Soalnya kan waktu SMA angkatan lu sama angkatan gue kena COVID kan. Ini ya Sampai lulus malah. sampai lulus kan. Gara-gara itu juga. Jujur kuliah lebih seru sih bagi gue ya. Percintaannya kalau lu seru. Seru juga sih. Percintaannya kalau di kuliah seru gak? Seru juga sih. Seru. Ada pengalaman bang? Kuliah bang ada. Nih kalau Apa sekarang masih bang? Apa lagi berjalan apa gimana bang? Biar Sobi tahu. kalau Sobi bertanya-tanya kenapa nih host satu ini ketawa-tawa ya, karena dia udah tahu kisahnya sebenarnya. Tapi kan Sobi nggak tahu. Iya gue cilok iya. Nah itu dia yang mau gue tanyain waktu kuliah tuh. Waktu kuliah dulu deh kita ngebahas. Kalau di kuliah kan nggak cilok dong. Ya sama kayak SMA lah, cinta-cinta nggak cilok lah. Cilok Cilok. Oh ya satu lokasi bener. satu organisasi. Oh lu di satu organisasi ya. Iya. Tapi sebelumnya apa ini yang kayak lu cinlok pertama kali sama dia di organisasi kampus langsung sama dia, apa sebelumnya udah sempat scanning dulu? Dari sebelumnya sih kayak udah ngeliat dari awal masuk organisasi ini kayaknya. Tapi sebelum masuk organisasi tuh lo udah ada kayak scanning cewek-cewek gitu, ciwi-ciwi. Enggak sih. Ada hole. Ada hole kampus kita. Enggak sih, ya udah yang ngelihatnya aja lah. Gue juga enggak yang nyari banget kalau Kan nggak ada. Ya udah cuma lihat dong. iya, kalau ada yang mendekat atau gue entah karena momen atau apa jadi dekat gitu ya udah, kalau nggak ada ya udah juga gue tapi semenjak masuk organisasi ya, jadi Sobi harus tahu ini stereotip organisasi Mustafa Radio ini ya. Take me out katanya. Oh iya, jadi sebenarnya Mustafa Radio ini adalah ajang pencarian jodoh ya. Jadi buat kalian Sobi nih khususnya yang ada di kampus Mustopo ini, kalau kalian jomblo dan bingung mau nyari cewek atau cowok di mana, jangan Mustopo Radio aja. Iya, apalagi Gen Z suka feeling lonely kan. Nah, feeling lonely masuk. Nah, Sobi yang masih SMA kelas 3 yang baru lulus dan bakal masuk Mustopo nih. Nih jadiin ini organisasi satu ini jadiin salah satu wish saya, bener. Jadiin wishlist buat kalian masuk organisasi aja. Nanti kalau ditanyain dosen kenapa emang masuk sini, ada Mustafa Radio. Kenapa mau masuk Mustafa Radio? Saya mau jadi jodoh. Saya mau jadi jodoh. Saya feeling lonely pak. Saya feeling lonely. Saya butuh yang ada nemenin saya lah. Iya, saya udah desperate pak, udah bahas semua dating apps. Nambah semua dating apps udah sampai Liner B pak, nggak ada Liner B. Sebel udah ya. Saya makanya langsung mau di ini aja deh pak, Mustafa Radio gitu. Oke, Sobi. Jadi mau diceritain nggak pengalaman? Ya singkatnya gitu ya sebenarnya. Mungkin ini aja deh, punchline-nya aja. Gue udah cuma seminggu dong sih ya dia. Nah menurut Sobi nih pendekatan seminggu itu bagus ke depan atau enggak? Karena kan ada beberapa statement yang ngomong kayak 3 months banyak penganut 3 months rule. Soalnya itu kalau pendekatan harus 3 bulan dulu Bim katanya. Gue setuju sama itu. Kalau menurut gue sih ya, ini kalau ngomongin 3 months rule itu ya. Iya, 3 months rules nih secara general. Iya. Setuju nggak? Setuju nggak sama itu? Kalau gue sih sebenarnya tergantung situasi kondisi naik, karena tiap orang tuh kalau beda-beda. Masalah percintaan gak ada standar spesifik kayak gitu loh. Tiap orang punya aturannya sendiri, punya pengalamannya sendiri. Tuh. Kalau gue nggak setuju sih. Apa 3 months rule ini setuju juga? Sama. Gue cuma lebih kalau misalnya kayak lu udah ngerasa ya udah cocok aja, kenapa harus nunggu 3 bulan? Iya. Cuma kan kenapa ada 3 months rule ini itu katanya kebiasaannya orang itu sifatnya baru muncul tuh di 3 bulan ini. Iya, tapi kan menurut baru kelihatan lah. Tapi kan menurut gue karena ini happening ya, terus jadi viral juga kan, malah bisa jadi tren kan, kayak 3 months rule ini bisa jadi tren. Iya. Ya menurut gue ya orang yang tadi lu bilang di 3 bulan bakal ngeluarin sifat aslinya, menurut gue ya dia jadi bisa nahan gitu loh.
Arti nggak jadi bisa nanti. Iya. Ya udah nunggu 3 bulan ya gue. Iya, orang jadi kayak gini. Iya, jadi kayak ya udah keluar sifat aslinya ya setelah 3 bulan itu. Kayak misalkan gue udah deket 3 bulan nih, udah 3 bulan deket terus masa gue keluarin, tau jadian kan terus udah 3 bulan keluar. Iya, baru keluar sifat aslinya terus lo mau bikin tren baru kayak bikin apa lagi? Kayak 6 months gitu. Nggak make sense, Cok. Ya awal sedaka Ya kan. Sebenarnya gue nggak setuju sih. Iya sama. Selagi lo udah nyaman, ya udah feel udah bagus sama dia, ya nggak apa-apa. At least lu udah tahu backgroundnya dia. Menurut gue, at least lu udah tahu banget backgroundnya dia. Iya. Apalagi udah enough sih. Apalagi kalau misalkan lu udah kayak kenal nih orang udah dari lama deh gitu. Lu misalkan udah tahu banyak, ya kenapa harus nunggu 3 bulan? Iya benar. Setuju. Terus, tapi keren sih buat gue. Lu bisa cuma seminggu doang. Maksudnya, itu gue aja juga gak expect dan bersih kayak, melebihi fuckboy di luar sana. Astaga, nih Kayak seminggu bikin cewek meleleh gitu. melting gitu ya. Apakah aku harus bersujud di depan musuh? Tutor. Info kelas guru. Nggak tahu sih emang kayak udah. Ya udahlah udah jalan aja kan. Alam semesta mendukung lu. Mungkin ya. Jadi sama dia lah ya. Ya udah emang udah waktunya kali ya Pak. Nggak ngerti deh gue gimana. Lagi pula kan emang udah kenal yang tadi gue bilang udah kenal dari lama juga. Udah setahun tuh. Iya sih. Maksudnya kenalnya setahun. Udah cuma ya momen pendekatannya cuma 1 minggu. Dan sebelumnya juga ada momen kayak pernah tuh beberapa kali ngobrol yang kayak rada intens gitulah walaupun cuma beberapa kali. Tapi jadi kayak ya udah jadi tahu aja. Nah ini beberapa, gue mau ngasih kayak tips gitu sih buat Sobi. Jadi menurut kalau kalian yang bingung cara deketin cewek kayak gimana, kasih tahu Nay. Kalian bisa nyoba dari jadi temannya dulu aja. Jadi temannya masuk, bikin dia nyaman, ambil hatinya, sikat. Setuju. Itu pernah gue lakuin dan berhasil sekarang gitu aja sih. Itu kayak lumayan ampuh. Teruji di lab di IPB dan IPS. Apalagi ya? Terus lu nggak mau nanyain gue? Apa lu gue tanya soal apa lagi nih Nay? Lu nanyain gue Kayak love life gimana? Love life di kuliah. Love life lu di kuliah gimana? Agak curang-curang ya, berantakan. Lu main bikin image gue jadi buruk sih. Oh, itu lu sengaja apa gimana tuh? Gue gak sengaja lu nge-branding diri lu sendiri. Enggak lah. Jadi mana ada orang yang mau image buruk? Ada sih. Ada sih orang yang mau image buruk. Ya. Cuma kayak dia gue gak sengaja lah. Masa gue bikin image, kalau gue gak mau bikin image gue buruk. Masa ini dalam tanda kutip gak buruk-buruk banget tuh Sobi lo ya. Ini cuman kayak ya gitu deh. Sebenarnya lebih ke arah candaan aja deh. Candaan. Cuma jadi kayak ada beberapa orang yang ngelihat lu tuh kayak gitu, kayak candaan. Iya, jadi mereka nggak tahu ya. Setiap kayak beberapa orang nih yang kayak gue tanyain first impression ke gue gimana, mostly sama cuy. Sama kayak gue nggak? Enggak. Nggak tahu deh. Kan tadi kan gue bilang kayak udah piercing terus. Iya. Ngaber gitu. Iya. Sama tuh. Ini kalau cewek-cewek nih ya bilang gue nih red flag, emang gue red? Coba Sobi menilai gue dari secara physically aja. Kita nggak kenal nih, Sobi nggak kenal gue nggak kenal Sobi. Siapa yang nonton bisa langsung nilai gue apakah gue red flag secara fisik. Ya, kalau lebih penasaran coba Nayaka MHRDK. Benar banget, langsung Mas Bimo langsung di stop aja IG gue. Lebih penasaran ya? Langsung penasaran itu langsung komen di bawah aja apakah gue red flag atau enggak. Soalnya gue ntar dibilang pick me lagi. Gue bukan mendeskripsikan gue red flag, cuman ini Mas Bimo saksinya ya. Kalau banyak orang yang kayak nilai gue secara baru first impression ke gue banyak kayak gitu, kayak Bimo bilang tadi piercingan, urakan gitu segala macam. Iya. Terus suka mainin cewek segala macam. Padahal enggak cuy. Enggak. Dengar tuh Sobi. Jangan mungkin ini klise ya, don't judge a book by its cover. Tapi gue masih setuju sih itu, jujur. Iya, ada beberapa yang bener sih kelakuannya sama kamu. Iya, mungkin ada cocok gitu.
Nah, tapi banyak juga yang nggak kayak gitu. Iya. Lalu nggak bisa generalisir. Bener. Gue nggak suka tuh generalisir kayak gitu. Bener. Tadi gue juga nggak suka tuh bahasa pick me itu ada lagi aja itu bahasa. Iya, pick me. Walaupun itu udah berapa tahun lalu sih munculnya. Ya semenjak ada TikTok semuanya kayak. Iya. Jadi banyak standar baru, banyak bahasa baru. Nah itu kayak gue rasa kehidupan perkuliahan berubah juga ya. Era TikTok mungkin ya. Iya, nggak cuman hidup kuliah doang, juga percintaan pun jadi banyak standar-standar. Wah, apalagi standar TikTok sekarang. Bener. Parah banget itu. Setelah ada TikTok tuh, standar TikTok menurut gue toxic sih. Iya, bener jujur. Toxic banget kayak dari typing. Itu dinilai. Typing aja dinilai. Iya. Itu apaan? Dari typing dinilai. Terus kayak misalnya cowok harus nyetir satu tangan. Itu ganteng banget. Apalah. Maksud gue ya nyetir aja. Emang kalau nyetir satu tangan atau nyetir mobil banget emang kelihatan lebih ganteng. Tahu. Udah syukur-syukur lu dijemput pakai mobil. Emang harus buat kalau begini emang kenapa nggak tampan kah? Nggak tampan apa gimana sih? Nah mungkin nih masalah standar TikTok kita bisa bahas kali ya di next episode. Iya benar, standar TikTok kayak bisa di episode berikutnya kali gue sama Bimo bahas. Nah kalau Sobi mau komen deh. Komen mau kita bahas. So komen mau. Satu. Iya satu kayak Bimo Rayaka gitu. Kalau kita so asik juga bilang aja nggak apa-apa. Iya bilang aja Bana so asik gitu. Iya betul panggilan gue Bana ya. Kalau Sobi memanggil gue Bana ya nggak masalah. Jadi kayaknya episode berikutnya kita bakal ngebahas tentang standar TikTok. Boleh sih. Thank you Sobi. Jangan lupa dengerin kita terus ya. Setuju. Di Spotify dan Mustopo Radio dan YouTube Mustopo Radio. Karena sekarang udah ada visual ya, gebrakan baru dari Mustopo Radio. Oke. Don't forget to subscribe juga, oke? Subscribe, like, mau head comment juga ya udah hujat gua aja ya. Iya, jangan hujat gua, hujat Bimo. Enggak. Dua-duanya. Kalau so asik dua-duanya hujat dua-duanya enggak apa-apa. Gua udah kritik. Ya udah lepai lah. 1, 2, 3. Bye. Bye. So